Selamat pagi Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang telah menyaksikan video ini. Saya Stephen C. Michael akan mempresentasikan tentang Project Based Internship Bank Muamalat Business Intelligence Analyst ke-59. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Stephen C. Michael. Saya adalah seorang mahasiswa berumur 20 tahun. Saya berkuliah di jurusan S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Saya menyukai belajar hal-hal baru seperti belajar saham, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, akuntansi, MySQL, Python, Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Pengalaman organisasi saya adalah saya pernah menjadi panitia MIPA Expo 2003 bagian Lestari dan Ketua Ekskul PMR SMA Negeri 2 Benar Lampung pada periode 2019 sampai 2020. Oke, saran pertama. Tentukan masing-masing primary key pada 4 dataset penjualan berikut. Belum menjawab soal nomor 1, kita perlu mengetahui apa itu primary key. Primary key adalah kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Berdasarkan definisi sebelumnya, maka saya menarik kesimpulan sebagai berikut. Primary key tabel customer adalah kolom customer ID. Primary key table products adalah kolom plot number, primary key table orders adalah kolom order ID, dan primary key table product kategori adalah kolom kategori ID. Soal nomor 2. Tentukan relationship dari keempat tabel tersebut. Jadi, menurut saya yang pertama ada relasi antara tabel customer dan tabel orders. Kolom customer ID pada tabel customer berkaitan dengan kolom customer ID pada tabel orders. Ini menunjukkan bahwa setiap order terkait dengan satu pelanggan. Ini adalah relasi one to many, di mana satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, tapi setiap pesanan yang dapat terkait dengan satu pelanggan. Lalu yang kedua ada relasi antara tabel products dan tabel orders. Kolom product numbers pada tabel products berkaitan dengan kolom product number pada tabel orders. Ini menunjukkan bahwa setiap pesanan terkait dengan satu produk. Ini juga merupakan relasi one to many, di mana satu produk dapat terkait dengan banyak pesanan, tapi setiap pesanan hanya dapat terkait dengan satu produk. Lalu yang ketiga ada relasi antara tabel products dan produk kategori. Kolom kategori pada tabel products berkaitan dengan kolom kategori pada tabel produk kategori. Ini menunjukkan bahwa setiap produk termasuk dalam satu kategori. Ini adalah relasi many to one, di mana banyak produk dapat termasuk dalam satu kategori, tapi setiap kategori hanya dapat terkait dengan satu produk. Yang keempat adalah relasi antara tabel orders dan produk kategori melalui tabel products. Kolom product number pada tabel orders berkaitan dengan kolom product number pada tabel products, dan kolom kategori ID pada tabel products berkaitan dengan kolom kategori ID pada tabel produk kategori. Ini menunjukkan bahwa setiap pesanan terkait dengan satu produk dan setiap produk termasuk dalam satu kategori. Ini membentuk relasi many to one antara orders dan produk kategori melalui tabel perantara products. Lalu soal nomor 3, kita diharuskan membuat sebuah tabel master yang memiliki informasi sebagai berikut. Lalu data tersebut harus diurutkan berdasarkan tanggal transaksi. Lalu ini adalah data yang sudah saya olah yang telah berurutan berdasarkan tanggal order. Jadi ini adalah tabel master yang sudah saya olah. Saya mengolah data ini agar berurutan dengan tanggal order. Saya menggunakan formula VLOOKUP untuk menyusunnya. Untuk order quantity, saya tidak menggunakan rumus VLOOKUP karena quantity telah berurutan dengan tanggal order. Lalu, untuk total penjualan, saya menggunakan rumus product price dikali order quantity. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana saya menggunakan formula VLOOKUP. Sini saya mengambil contoh menggunakan kolom product name. Jadi,
Bagian pertama, saya menggunakan lot number yang ini. Lalu, bagian kedua, saya memilih tabel products. Lalu memilih semuanya. Lalu, saya memilih kedua karena saya ingin memunculkan product name. Lalu, false, sini berguna untuk bagian satu dapat exact match dengan bagian kedua. Lalu untuk nomor 4, dari tabel yang dibuat pada soal nomor 3, simpanlah hasilnya dalam bentuk CSV menggunakan Google Studio. Buatlah visualisasi yang menampilkan data penjualan tersebut. Visualisasi tersebut harus berisi minimal berikut. Di sini saya telah mendapat dashboard PT secara bersama. Jadi total penjualannya adalah di sini saya sudah membuat dashboard PT secara bersama. Jadi kita dapat melihat total penjualan, lalu total order, top product categories per each sales and quantities, and sales and quantities for each city. Jadi saya sudah membuat dashboard PT secara bersama, telah menampilkan total sales, total order, top product categories for each sales and quantities dengan total sales yang sebelah kiri dan total quantities sebelah kanan, lalu sales and quantities for each city, total sales sebelah kiri dan total quantity sebelah kanan. Soal nomor 5. Sebagai BI analis PT secara bersama, apa yang Anda bisa usulkan untuk mempertahankan penjualan ataupun menaikkan penjualan dengan tabel transaksi detail yang sudah ada? Jadi, ada 4 poin yang dapat dilakukan oleh PT secara bersama. Yang pertama, promosi produk berperforma tinggi. Fokuskan promosi pada produk kategori yang memiliki total penjualan tinggi seperti training videos, books, dan drone kits. PT secara bersama dapat memberikan diskon atau paket bundle untuk mendorong pembelian lebih banyak. Lalu yang kedua, memberi fokus lebih pada kota dengan penjualan tinggi. Berikan penekanan khusus pada kota-kota seperti Washington, Houston, dan San Diego yang memiliki total penjualan tinggi. PT Sejahtera Bersama bisa merancang kampanye pemasaran khusus atau mengadakan acara promosi di kota-kota ini. Poin ketiga, analisis produk dan kota yang Poin ketiga, analisis produk dan kota yang kurang Poin ketiga, analisis produk dan kota yang kurang performa. Tinjau produk kategori dan kota yang memiliki penjualan atau jumlah. Tapi boleh nanti nggak lagi bikin video? Yang ketiga, analisis produk dan kota yang kurang performa. Tinjau produk kategori dan kota yang memiliki penjualan atau jumlah pesanan rendah. Identifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kinerja rendah dan mempertimbangkan strategi untuk meningkatkannya, seperti penyesuaian harga, promosi khusus, atau kampanye iklan yang ditargetkan. Lalu yang keempat, terdapat kerjasama dengan mitra lokal. Berpotensi untuk menjalin kerjasama dengan mitra lokal di kota-kota dengan penjualan tinggi. Ini bisa berupa kerjasama dengan toko-toko lokal atau mengadakan acara promosi bersama. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.